keberuntungan itu adalah peristiwa, kesempatan, dan persiapan. Itu ketemu. Kalau menurut saya buat main di mana aja, mau sekuler, mau rohani, sebenarnya bukan cuma dalam bermusik sih. Apapun yang kita lakukan ya kita seolah-olah melakukan untuk Tuhan. Saya aja kalau dengar lagu VOG aja masih wah ini kok enak ya, liriknya menguatkan juga. Welcome to Gospel Stereo. It's all about the lyrics. Sore. Kembali lagi bersama kami di Gospel Stereo. Dan hari ini aku udah nunggu-nunggu banget sih El. Dari lama nih. Ada siapa ini Ben? Kita kedatangan Om Amos Cahyadi. Tepuk tangan. Yeay. Terima kasih untuk 10.000 tepuk tangannya. Terima kasih. Rame Terima ya? kasih. Rame banget. Rame ya? Halo. Puji Tuhan kita dapat kesempatan untuk mengundang Om Amos. Terima kasih banyak Thank Om you, Amos Om. sudah mau Makasih juga hadir. buat kesempatannya. Ini Sama-sama. Om Amos nih datang jauh-jauh dari Semarang. Enggak Oh tuh. bukan. Udah tinggal di Jakarta. Nah itu nanti kita ceritakan. Cuman disclaimer, kita bertiga sama-sama orang Semarang. Waduh, Ya, mantap. Ini Pas nih, pas ya Om ya. lidahnya Lidah Semarang. Aduh medok keluar nih kayaknya. Thank you so much Om Amos Ya, sudah datang. sama-sama, Sehat ya Om ya. sehat Puji gitu kan. Tuhan. Jadi Om Amos ini merupakan seorang drummer dari, kita pasti sudah tahu lah, dari VOG. Worshiper juga pernah ya Om waktu itu ya Om, Giving My Best. Dan kita kan di episode sebelumnya kita sempat mengundang Om Erwin. Itu kan Om Erwin cerita mengenai musik-musik gospel kontemporer yang dikeluarkan oleh VOG, tapi dari POV seorang keyboardist. Nah kalau sekarang berhubung saya drummer, saya rasanya gatel pengen ngundang Om Amos juga kayaknya seru deh. Supaya kita bisa dilihat dari POV-nya Om Amos. Nah pertama-tama Om Amos, kita pengen lebih kenal dulu sama Om Amos. Awalnya bagaimana Om Amos bisa melayani Tuhan dan spesifik bidangnya di drum Om? Kenapa drum? Kenapa nggak alat musik yang lain? Belajarnya gimana? Iya. Sebetulnya ini juga udah pernah aku ceritain juga sih di podcast yang Lain. tapi awalnya memang sebelum musik malah aku nih atlet Oh ya iya. pernah main badminton lah, cuman Keren. iya, cuman keseringannya tuh 90% kalah kan, jadi Oh. apa nih, ya udahlah sambilan main musik gitu. Gitu. Oh berarti awalnya malah tujuannya Om pengen jadi atlet ya Om malah ya? Iya, bukan main ya karena suka olahraga kan. Oke. Terus orang tua juga waktu itu sering main badminton, jadi suka diajakin, akhirnya ikut klub. Terus sampai umur 15-16 lah. Oke. Tapi ternyata Kok main sekali tanding kalah. Ah, ini apa ini maksudnya? latihannya masih perlu lebih banyak lagi ya Om ternyata ya Om. Iya, udah. Terus akhirnya waktu itu bersamaan juga belajar main gitar klasik. Gitar dulu nih pertama alat musik Gitar, yang dipelajari ya. Nah di gitar juga lumayan serius waktu itu kan, klasik. Jadi tahun 89 sempat mewakili kota Semarang. Iya. Wow, ih. Semarang Pride. Keren. Iya. Itu masuk 6 besar Indonesia. Wow, keren. Cuman ya puas di 6 besar aja karena yang dipilih cuma juara 1 dan 2. Nah sebetulnya kenapa? Ya karena persiapanku kurang. Jadi pas aku ngasih demo kan, kirim, aku udah dalam pikiran paling nggak keterima lah. Udah santai-santai aja, kelayapan, motor-motoran sama teman-teman lah, biasa kan. Semarang Pride. Setelah itu tiba-tiba dikabarin sama sekolah musiknya, Oke. Amos kamu masuk 6 besar loh. Hah masa sih? Kaget ya. Kaget. Nah sejak itu wah pengen ngejar ketinggalan kan, tapi ternyata ya dibuktikan di festival itu ya nggak nututin. Oke. Makanya persiapan tuh sekali lagi harus terus karena kita nggak tahu kesempatan kapan ada. Bener. Teman-teman dengerin ya. Nah ini Persiapan itu penting. iya, mentor saya kan bilang keberuntungan itu adalah peristiwa,
kesempatan dan persiapan. Itu ketemu. Yes. Jangan lupakan persiapan, mantap. Nah langsung dapat konten rilis nih kita nih. Langsung dapat cuplikan nih kita nih. Latihan tidak akan mengkhianati hasil lah ya. Betul, ya. Betul. Terus itu gimana itu awal mula kan berarti gitar. Mhm. Terus Dan bahkan sampai 6 besar kan berarti cukup serius dong gitarnya dong. Iya, loh. tapi- Besar loh ini loh. Iya loh. Terus apa yang Ternyata yang juara 1 dan 2 saya tanyain. Kamu, dia tanya saya, kamu udah berapa kali ikut kejuaraan ini? Ini baru sekali masuk gitu kan. Oke. Saya balik tanya, kamu berapa kali? Ini saya yang ketiga, terus yang satu lagi saya yang kedua. Nah jadi bisa bayangin mereka yang persiapan pulang sekolah latihan lagu itu. Jadi tahun kemarin dia nggak juara. Terus tahun yang itu baru juara. Dan lagunya yang dilatih itu terus. Sedangkan saya cuman baru tahu masuk 6 besar baru latihan lagi. Ya itulah makanya tadi apa kamu bilang? latihan tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu Nah, itulah pentingnya, guys. betul. Terus kok bisa transisi ke drum tuh gimana ceritanya, Om? Dari Oh ya, gitar. jadi waktu remaja mama saya bilang, udah kamu ke gereja lah, terus dititipin sama ketua remajanya. Saya dititipin, ini bisa main gitar nih. Tapi ternyata kan main band sama main dari awalnya klasik, background klasik kan beda. Beda banget, Om, bener. Beda kan, kita kan saya nganggap apa nih kok C, A minor, D minor, ke C lagi, aduh nggak asik banget ya. Terus nggak bunyi kan, zaman gerejanya kan yang kedengaran tuh cuman drum sama bass. Itu dua yang kentara ya, Om ya. Iya, waktu SMA kan wah pengen tampil kan. Iya. Nah dari situ pengen belajar drum. Oke. Gitu ceritanya. Karena latar belakangnya drum kayaknya sama bass lebih ketara nih, Om. Lebih kedengaran. Sedangkan masanya ya, guys, Iya. gitu, guys. Makanya jadi serius di drum ya, Om, abis itu ya, Om. Betul ya. Itu langsung melayani atau belajar dulu atau Oh gimana? enggak, harus belajar dulu lah. Oke. Hmm. Oke. Les atau Waktu itu di Semarang ada sekolah musik. Guru gitar saya tuh dia guru drum juga, namanya Pak Handana. Oke. Nah itu saya Oke. belajar di sekolah musiknya namanya dulu Obormas. Dan akhirnya malah jadi belajar drum jadi istilahnya. Iya. Oke. Seberjalannya waktu ketika belajar drum nih, waktu itu kan Hmm. udah ngerasain belajar gitar gini, belajar drum gini. Apa yang membuat Om Amos kayaknya aku lanjutin drum aja nih, ini lebih core-nya lebih aku gitu. Ya karena apa ya? Lebih passion lebih dapat di drum. Pasti kan kalau dari situ kita kan kejar satu titik itu kan. Iya. Kayak anakku juga disuruh mamanya untuk latihan drum, susahnya minta ampun, tiba-tiba dia gitar. Loh kok seneng? Udah. Jadi nggak bisa dipaksa memang. Yes, berarti di berjalannya itu ternyata Om menemukan passionku ternyata lebih ke drummer daripada menjadi Iya. gitaris ya. Betul. Setelah nyoba, cocok ternyata. Relate ya Iya. Ben ya. kamu tapi pernah latihan alat musik lain gak sih? Nggak pernah lagi. Nggak pernah, udah cuma drum doang, nggak dari pernah kecil coba yang cuman lain ya. drum. Langsung drum ya? Langsung drum, Om. Waduh. Dari umur berapa? 8 bulan kayaknya, Om. Wih sih. Dari umur 8 bulan tuh sama suster waktu itu kalau makan siang disuapinnya ke dulu opa punya studio musik. Dari semua alat musik, mungkin karena besar kali, Om. Drum besar terus suaranya kenceng gitu kan. Iya memang anak seusia gitu memang lebih Iya. ngelihatnya ke drum. Lebih menarik perhatian terus jadi seneng drum. Terus udah Iya. the rest is history. Jadi Berarti harus dicari susternya itu siapa tuh? Kamu harus Terima kasih berterima gitu kasih. ya. berjasa, Om, Iya, itu, Om. berjasa banget itu. Siapa tahu YouTube do your magic. Mungkin susternya Bena ya. Oke. Berarti setelah itu baru akhirnya Om menemukan passion. Oh, oke, kayaknya drum nih ternyata nih. Iya, drum. Nah, terus transisi Om dari awalnya melayani di mana sampai akhirnya Om bisa pindah ke Jakarta tuh, mungkin boleh ceritain, Om. Dari Iya. Semarang bisa pindah Saya ke Jakarta. dari gereja GPT dulu. Oke. Terus pelayanan di situ. Setelah lulus SMA, diajakin teman saya kuliah ke Jakarta, tapi puji Tuhan semua nggak keterima. Loh. Iya. Tapi itu puji Tuhan ya.
Iya, setelah tahu sekarang kan. Coba kalau keterima, saya bisa DO nih. Karena nggak suka belajar kan. Dasarnya memang nggak suka belajar gitu. Oke. Terus saya temuin teman saya main gitar, si Thomas. Nah, Thomas ini udah gabung sama teman-teman Frankie, Ucok gitu. Oke. Berarti Saya mereka udah berjalan dulu setelah ya Om ya? iya udah jalan dulu. Namanya Ezra, sebelumnya Ezra, ya benar. belum VOG. Namanya Ezra. Oh berarti itu yang membawa Om untuk pindah ke Jakarta akhirnya? Yang iya karena di situ saya ditampung Frankie setahun. Oke. Wah, Nah, ceritanya panjang ini. Panjang banget. Berarti numpang tinggal sama Om Frankie Iya. itu? Oh. Wah. Thank you ya Frank. Thank you Om Kiki. Oke. Berarti setahun tinggal sama Om Frankie dan akhirnya ternyata Ezra berjalan. Akhirnya udah Om fokus di Jakarta ya. Iya. Itu langsung full bermusik ya Om di Jakarta ya Om? Sebetulnya Frankie juga yang ngasih cukup besar pengaruhnya untuk saya terjun nekat di musik gitu. Karena Frankie sama-sama SMA kan. Sama SMA nggak kuliah lah, ini kok ada temennya nih waktu itu gitu. Tapi ya sekali lagi ya itu pasti rencana Tuhan yang saya belum tahu waktu itu. Yes. Wah luar biasa sih. Ingat lagi. Lagi bener-bener. Itu kan pasti nggak gampang ya maksudnya untuk Om ya memutuskan kasar kan gambling ya misalnya kita ya Om. Iya. Dan ternyata Om. Tapi waktu itu saya juga namanya habis lulus SMA kan. Saya nggak ngerasain gambling. Saya awalnya ya cuman batin terpuaskan nih bermusik sama teman-teman gitu kan. Sebatas Oke. itu. Sebatas itu aja. Jadi kerjaannya cuman latihan, udah latihan band, latihan sendiri. Oke. Walaupun waktu itu juga jobnya juga belum ada, Tapi latihan Keren. tetap latihan aja. Ini definisi passion guys ini guys. Luar biasa. Keren. Oke. Dan mungkin boleh cerita dikit awalnya VOG itu bisa terbentuk kenapa Om dan sampai akhirnya Om bisa fokus bisa dibilang kan aku jujur aku tahu Om Amos dari VOG awalnya. Iya. Dari awal pas aku masih kecil banget Om, masih kecil aku denger VOG dan aku langsung ngefans sama aransemennya Om karena Iya. cukup susah-susah guys. Dan pas denger, hah ini apa nih? Kayak ada satu lagu judulnya Rock of Ages. Iya. Itu kan itu pas denger ini kok kayak McCord no ya rasanya nih dengernya nih. Itu apa namanya? Boleh ceritain perjalanan awal bisa sama VOG dan bisa menemukan warnanya seperti itu tuh gimana Om? Proses kreatifnya Om? Iya. Saya bersyukur banget bisa ketemu teman-teman hebat kayak Frankie, Ucok, Thomas, Fiona, Sari, Mas Erwin. Itu karena kalau di dalam band itu kebetulan saya yang paling skillnya tuh paling rendah. Oke. Si Ucok udah ikut lomba-lomba band di mana-mana. Frankie the best bassist. Begitu mereka kita udah latihan, nah saya tetap latihan terus untuk ngejar mereka. Oke. Nah terus udah dari VOG karena kan Frankie sukanya ngerok. Kalau Ucok kan ya Ucok main semua bisa sih, dia jazz. Saya sukanya ya ikut-ikutan sana sini oke gitu kan. Just oke, rock oke Om. Iya sama akhirnya ya itulah musiknya VOG bisa macem-macem. Waktu itu suka denger Dream Theater, makanya ada kayak gitunya kan. Terus denger Yusef. Frankie kan seneng juga kan. Wah, ya ada warna-warna itulah. Oke. Terus ada improve-nya Ucok yang agak chord miring ya itu jadi kesatuan ya. jadi ya. Tapi pada waktu itu juga jangan dikira diterima musik kayak kita itu. Apalagi di masanya ya. Tantangan Iya, lah ya waktu itu. Iya. Makanya saya juga kalau bilang tuh kita nih latihan sendiri, bikin lagu sendiri, Oke. jualan kaset sendiri, beli sendiri juga. Biar ada yang beli ya Om. Artinya nggak laku kan sampai kita yang beli gitu. Karena lagu gereja pada waktu tahun 90-an orang taunya kan
Ya apa haleluya 12 kali ya apa Iya. seperti Isinya rusak. pengagungan, penyembahan Iya. semua kan Om. Iya. Nggak mungkin lah orang tua Betul. kalian pasti juga ini lagu pada waktu itu ya ini lagu gereja kok kayak gini, nggak mungkin gitu lah. Cukup kontroversial berarti awal-awal VOG keluar. Iya. Oke. Karena aransemennya berbeda dan warnanya berbeda. Iya, terlalu terlalu apalagi zaman dulu dengar gitar melengking itu waduh, Iya. Distorsi kan Om. dianggapnya pasti Musik keras. iya. Masih di Jepang langsung musik keras itu ya mode itu ya Om. Iya. Ya begitulah. Tapi apa namanya? Aku masih ingat banget sih Om. Waktu itu aku masih TK, puji Tuhan ya. Papa langsung menginfluence-nya ngasih denger VOG Om. Berarti kayaknya waktu itu memang udah masa-masa VOG mulai diterima berarti Om, udah mulai menggema ya. Itu awalnya gimana Om? Dari yang awalnya susah diterima sampai akhirnya bisa orang-orang banyak tahu udah mulai menerima. Di album Tutur Batin mungkin ya. Tutur kata. Tutur kata. Kata dong. Di album Tutur Iya, Kata ya. tutur kata. Tutur kata. Ngomong batinnya siapa ya? Waduh. Coba nanti boleh japri ke Elsie sendiri ya. Ya Tuhan. Tapi boleh juga sih dibikin album judulnya Tutur Batin itu asik juga. Nanti aku akan The next tutur kata ya guys, habis itu tutur batin. nanti aku rembukan sama teman. Jangan-jangan bisa serius loh guys. VOG ngeluarin album lagi di sini. Wah. Iya. Itu awal Balik gimana? lagi tadi di album Tutur Kata ya. Ah, Tutur Kata sama ada satu lagi juga yang satu album juga yang cukup langsung terus bikin VOG makin naik juga kan. Itu awalnya gimana Om? Apa namanya, proses bisa diterimanya tuh seperti apa? Oh gitu ya. Sebelumnya Tutur Kata itu kita sudah bikin video klip, udah tayang di waktu itu apa ya, di TV lah. Oke. Klipnya kan. Nah itu kita sampai 2 minggu berturut-turut di Radio Prambors tuh nomor 1. Wah, itu Bahkan ini bisa sekuler ya Om? Iya, karena memang VOG kan memang ya yang nggak ada kata-kata, ya pokoknya kata-katanya itu tentang kita kehidupan, Iya. tapi sebenarnya kita juga bisa nah dua itulah sisi. ya. Liriknya tuh gospel kontemporer VOG Iya. tuh. Terus. Bahkan sampai masuk Prambors terus tuh Om. Iya, cuman ya memang waktu itu kan promosi kan nggak kayak sekarang kan. Sekarang gampang banget kan Om. Nyari kasetnya di mana nih? Nyari CD kan belum ada waktu itu kan, kaset. Nah salahnya cuman adanya di toko rohani. Nah itu jadi kita Iya. kayak nggak ke semua toko musik gitu kan. Nah itu aja, tapi ya cukup bangga lah 2 minggu berturut-turut. Prambors terus, nomor Iya. 1 terus loh Om. Ya kalau zaman dulu itu orang dengerin musik kan datangnya ke toko kaset ya. Toko kaset, Zaman sekarang anak-anak iya. tuh pada nggak relate. Nggak tahu Mereka kaset nggak tahu apa. kaset. Kaset dikira yang buat gini nih. Kaset. Kaset. Masuk. Welcome gitu. Kaset welcome. Kaset Om, kaset. Berarti kalau aku rasa sih sebetulnya kalau waktu itu saya andaikan distribusi VOG itu bisa lebih ke banyak sektor ya, bukan cuma dulu, itu harusnya bisa lebih Iya. Iya. menggema lagi sih harusnya Om ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa lah, sekali lagi itu. Emang Proses ya, bener. proses. Proses. Dan saya senang teman-teman saya nih tetap masih di bidangnya. Oke. Tetap ya, Puji Tuhan ya, ya, sampai puji sekarang Tuhan, ya, sampai Om ya. sekarang tetap. Semuanya ya. Aku ingat banget kemarin bulan Oktober ya. Oktober atau September ya? Tahun September. lalu. September ya. September. Hmm. Yang Kita Astana. yang Astana, Iya, itu September. kita sempat ada bikin event Hmm. namanya Flavor di Astana Kemang, dan itu puncaknya penutupannya itu ditentukan oleh VOG guys. Yes. Kita bisa nonton VOG lagi akhirnya. Itu momen merinding namanya, itu momen merinding. Itu fans-fansnya VOG sampai pakai bando-bando gitu loh, lucu Iya. banget. itu merinding, dan apa namanya, kebetulan waktu itu gue juga jadi stage manager di situ, dan gue juga yang ngurusin talent dan itu hampir semua talent yang tampil di sana mereka tuh pasti ngomong ke gue, banyak menyampaikan ini VOG kapan tampil, dan mereka tuh menunggu momen VOG tampil. Iya. Itu buat saya sih Om, itu historical tuh Om, kemarin tuh Om Bener-bener. akhirnya bisa kumpul kembali
Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Om, ini kita tuh kan sebetulnya gospel stereo ini itu kita bahas mengenai lagu rohani gospel. Tetapi kita juga rindu untuk menggaungkan kembali musik-musik gospel kontemporer. Seperti VOG. Nah, dan menurut kami tuh VOG itu merupakan bahkan salah satu pionir lagu gospel kontemporer di Indonesia, di mana yang liriknya itu tidak melulu mengenai penyembahan, pengagungan, tapi lebih horizontal kan. Jadi semua orang bisa terima, tapi message-nya positif. Nah, tapi kan Om Amos di luar VOG kan juga melayani. Melayani juga tergabung di beberapa grup musik rohani. Nah, aku pengen ada pertanyaan doang nih Om sebetulnya. Ini lebih dari sisi drummer ya Om. Ada nggak Om perbedaannya ketika Om main drum di VOG yang gospel kontemporer atau maupun sekuler, dan Om ketika main drum di yang musik rohani, yang praise and worship, itu apakah ada attitude yang harus berbeda, cara main drumnya atau deliver yang berbeda? Mungkin boleh cerita ke teman-teman Om pengalamannya Om. Awalnya sih pasti namanya anak muda kan pengennya ya udah saya main aja untuk kepuasan saya. Cuman dengan lama-lama dengan ada para mentor itu yang ngasih nilai-nilai, ya kalau menurut saya buat main di mana aja, mau sekuler mau rohani, ya sebenarnya bukan cuma dalam bermusik sih. Apapun yang kita lakukan ya kita seolah-olah melakukan untuk Tuhan, itu aja. Waduh. Walaupun kadang suka lupa juga, Itu makanya dia, tetap harus diingetin gitu. Wah ini tajam nih, ini tajam nih Om. Tapi Om selain di rohani, apakah ada pernah pengalaman di dunia sekuler, mungkin session player atau? Ada, cuman memang orang kan menganggap saya ini wah drummer rohani. Tapi dulu ya kita GMB Band aja tuh kita pernah ngiringin acara TV, acara kalau saya sendiri ya di session player walaupun drummer cadangan tapi ya tetap pernah ngerasain di Indonesian Idol, pernah Idola Cilik pernah, terus main sama ya yang musisi-musisi sekuler tuh saya juga pernah lah ya. Jadi cuman ya mereka tetap menganggapnya drummer rohani karena teman-teman saya yang saya ikut ada di situ dengan teman-teman yang hebat ini yang selalu berkarya juga. Nah akhirnya ya lumayan lah kecipratan. Kecipratan dikit ya Keren. Waktu ngiringin sekuler gitu ada nggak sih yang kayak wah ini beatnya rohani sekali atau gospel sekali gitu? Nggak ada. Semua jenis musik tuh memang sudah ada sebelumnya. Jadi kita bisa pakai. Cuman memang ya sekali lagi kan iblis itu yang mencuri. Jadi seolah-olah beat pattern kayak nge-rap atau yang terlalu gimana dikit itu seolah-olah bukan dari Tuhan, padahal salah. Ya kan. Tapi Om pernah jenuh nggak Om? Maksudnya kalau Om fokusnya di melayani Tuhan, fokusnya di bidang rohani, pernah ada rasa jenuh nggak Om? Aduh kok kayaknya gue pengen fokus ke sekuler aja deh gitu. Pernah ada perasaan seperti itu Om? Soalnya aku mendengarkan sharing teman-teman, banyak yang mereka bermusik awalnya dari melayani Tuhan, mereka dedicated untuk melayani Tuhan, tapi di tengah jalan nggak banyak yang mereka ngerasa jenuh, dan mereka aduh kayaknya gue mendingan masih sekuler aja deh, mendingan gue mencari peruntungan dari sekuler aja deh. Ada masalah seperti itu nggak Om? Sebetulnya nggak ada istilah sini bosan terus pindah ke sini, enggak sih. Mungkin dalam segi kerjaan aja, tapi kalau dalam bermusik seharusnya mau di mana aja ya sama aja kita melakukan yang kita senangi. Iya. Saya mau main di kafe Mandarinan pun ya tetap main drum. asik aja. Iya. Yang penting main drum. Nihao. Gimana menurut kamu Els? Waduh, kok malah jadi hanhao. Nah, berarti gitu ya guys. Kalau kalian emang punya passion di drum, passion di gitar,
Mau ditaruh dimanapun kan sebenarnya kita pasti harusnya enjoy ya Om ya. Iya. As long as kita main drum ya tetap enjoy harusnya. Karena tantangan pasti ada, makanya tugas kita kan harus apa ya? Memperbesar kapasitas kita. Betul. Itu. Betul. Kenapa bisa jenuh? Mungkin karena kita melakukan hal yang terus-terusan. Iya. Coba kita melakukan sesuatu yang baru, ada ide-ide yang baru, pasti nggak akan jenuh. Sama dalam latihan drum juga gitu kan. Pernah nggak ngerasain main drum jenuh? Pernah. Kenapa jenuh? Karena yang dilatih itu aja. Oke. Coba kalau ada sesuatu yang baru, pasti akan lebih ada tantangan baru. Aku rasa dalam setiap apa yang kita kerjakan, coba kenapa kita bisa jenuh, coba aja cari tantangan baru lagi. Oke. Pasti kita juga akan merasa tantangan, dan kita jadi nggak bosen gitu, nggak jenuh. Iya. Memperbesar kapasitas tuh. Iya, Sampai sekarang Om Amos masih latihan? masih, tapi nggak kayak dulu ya frekuensinya, Kalau dulu kan karena kan frekuensi. sekarang udah banyak urusan lah. Oke. Tapi seorang Om Amos sendiri masih latihan loh guys sampai sekarang loh guys. Pentingnya latihan seperti itu ya Om katanya Om. Iya, karena apalagi lagu-lagu sekarang kan, Iya kalau Berbeda sinkopnya banyak, aransemennya. Di setiap bar ada sikop sama aksen ya Om. Iya. Sekarang ya. Apa ini? Kan gitu ya. Om, kalau dari lagu-lagunya VOG nih ada lagu kesukaan Om nggak? Ataupun mungkin lagu ini, wah ini lagu ternyata gue banget gitu mungkin. Ada satu album di VOG, tapi sebetulnya yang saya main saya suka semua. Nah itu kan Wis. harus Semua suka. Iya. harus apa ya, mencintai karya sendiri. Betul. Setuju. Tapi ada satu album yang misalnya saya baru dapat pattern nih, saya masukin Oke. saya masukin, ternyata yang menurut saya keren nih belum tentu enak buat para pendengar. Jadi yang menurut saya, wah ini pasti enak nih, pasti banyak yang suka. Ternyata lebih suka yang simple, yang liriknya lebih mengena dibanding pattern drumnya yang wah gitu. Itu butuh pendewasaan diri loh untuk Betul. akhirnya kayaknya coba step back dulu, pakai yang lama mungkin lebih bisa diterima gitu ya. Kalau rasa ego kan pasti ini paling cocok nih kayaknya. Mungkin nggak bisa disalahin juga ya, anak-anak sekarang lebih suka yang ribet. Nggak apa-apa, tapi itu proses juga, nanti mereka suatu saat akan main lebih simple tuh lebih enak gitu loh. Back to the root. Makanya kan ada pepatah katanya drummer nih Steve Jordan Om. Oh ya. Makanya dia kan ngomong simplicity is not stupidity. Yang namanya simple tuh kalian nggak bego kok guys, Iya. malah dewasa ya Om. Iya, lebih deliver. Ada ini nggak Om? Ada fans yang mungkin pernah kesaksian nggak? Mungkin Om pernah dengar kesaksian dari fansnya VOG. Setelah aku dengerin lagunya VOG nih, aku terselamatkan dari misalkan entah mungkin dia pernah mengalami apa dalam hidupnya yang berat, terus dari dengerin VOG jadi dikuatkan gitu. Saya nggak tahu pasti, mungkin ada, cuman mungkin ngomongnya nggak ke saya, mungkin ke teman-teman yang lain. harusnya ada ya, karena saya aja kalau dengar lagu VOG aja masih wah ini kok enak ya, liriknya menguatkan juga. Ya saya berharap ya teman-teman yang belum dengar ya, kalau dengar juga terkuatkan juga. Dengerin deh guys, dengerin deh. Apa tadi pagi kita juga OTW ke sini macet-macetan 2 jam di jalan, juga sambil denger VOG tuh hati jadi damai guys. Bahasnya dengerin VOG-nya aja, jangan bahas 2 jam Loh, di justru jalan. iya. Stres banget aku di Justru jalan tuh, 2 padahal kita 2 jam di jalan, macet, stres, tapi kita pas denger VOG, alunan musiknya enak, Waduh. apa namanya seru, jadi Aku ngebayangin di jalan di klakson tin tapi lagunya VOG. Berarti kalau 2 jam kan berarti 2 kali puter ya, 2 kali. iya betul. Tadi rock of ages udah Udah berkali-kali tadi. Iya. Sekalian ngulik. Bentar, itu Gimana? time signature gimana nih? Oh gitu hitungannya. Sambil ngulik malah. Oke, Om. Ada tips nggak Om atau pesan buat teman-teman, mungkin specifically drummer deh ya Om, Iya. yang mereka mau melayani, yang mereka mau mungkin mengawali permainan drum mereka dari gereja, dari melayani Tuhan, mungkin ada pesan yang mungkin Om bisa sampaikan ke mereka semua.
apakah ada hal-hal yang harus mereka perhatikan, atau ya ada esensi-esensi atau value yang harus mereka punya ketika Iya. mau melayani Tuhan, spesifik di bidang drum. Di setiap klinik saya juga selalu bilang pokoknya jangan pernah stop untuk belajar, bahkan untuk sampai maut memisahkan kita. Jadi bukan cuman janji nikah ya, Hai. Itu dia Om. tapi belajar pun gitu. Nah, belajar kadang kita juga mentok kan, waduh akhirnya give up. Nah, kalau saya sih tipsnya salah satunya adalah kita satu materi aja kita kuasai, jangan ke halaman berikutnya. Ini dulu, begitu ini udah master di situ baru kamu ke halaman berikutnya Oke. gitu. Oke. Ya, jadi satu materi udah sampai kamu nih, maksudnya master tuh artinya ya kamu bisa udah di luar kepala dan bisa menerapkannya di lagu. Nah, itu. Ini saya ketampar kalau ini. Soalnya penyakitku Om. Aku kalau latihan yang biasanya menurut aku simpel, yang menurut aku ini mah ntar aja deh. Yeah. Malah tak lewatin Om. Tapi yang rudiment-rudiment yang lebih ribet, yang aku rasa ini perlu latihan lebih dalam, lebih ku dalamin lama tuh Om. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ketika sudah professionally main drum, tanpa aku sadari ternyata yang tak tinggal latihan itu aku nggak kuasai sekarang Om. Jadi kayak seandainya kan mungkin rudiment paling simpel kan kayak single stroke, double stroke. Kalau didel gitu aku luwes mainnya. Cuman kalau udah disuruh yang simpel cuma single stroke itu doang nggak luwes loh Om. Nggak luwes loh. Berarti ini nampar saya juga kalau boleh jujur Om. Ya, kamu bisa ngomong itu kan karena udah ngelewatin kan. Ngelewatin nih. Nah, itu ini bagus juga, kamu bisa ngasih masukan juga ke adik-adik kamu yang itu. Nah, ya kan. Jangan di skip, semua jangan di skip, jangan meremehkan lah, jangan ngentengin. Buktinya saya cukup kerasa nih Om, malah jadi ketinggalan. Nah Om, ini kita juga mau cerita nih Om, karena kita kan memang rindu banget ya gospel kontemporer nih bisa bergema lagi ya di kehidupan kita, di kehidupan teman-teman juga. Nah makanya kita lagi bikin nih Om, kita lagi bikin lomba cipta lagu gospel kontemporer Indonesia. Waduh, keren ini. Jadi kita mau encourage teman-teman, kalau kalian yang punya bakat membuat musik atau menulis musik atau arrange musik, kalian boleh banget daftar di deskripsi di bawah. Dan dengan adanya nama gospel ini, kalian nggak perlu lagunya tuh harus praise and worship kok. Yes. Kalian mau lagunya gospel rock boleh, mau gospel jazz boleh, bahkan gospel metal pun juga boleh kok. Bahkan kemarin ada lagu yang masuk Om, itu metal Om, ada teriak-teriak sama ada keren Om, Ras metal. tapi rapnya nyembah Tuhan. Nah, Nyembah Tuhan ya. Jadi nggak terbatas di praise and worship doang. Jadi mau segala macam genre lah ya. segala macam genre ada. Jadi kalian masukin aja form registrasi di bawah dan kita tunggu pendaftaran kalian, registrasi kalian. Nah, ini kalian bisa menjadikan contoh banget nih, VOG nih contoh yang pas banget buat kalian yang mau bikin lagu-lagu gospel kontemporer. Betul. Dan kita tungguin submit lagu-lagu kalian di website kita, ada di igcms.id. Kenapa jadi Di igcms.id. Ya, jadi kalau ada yang mau tanya-tanya juga bisa langsung di Instagramnya kita juga, nanti kita cantumin di bawah. Dan udah banyak banget lagu-lagu yang masuk dari berbagai macam genre, yang praise and worship ada, yang gospel kontemporer juga ada, dan khususnya sih kita menunggu banget buat yang lagu-lagu gospel kontemporer seperti VOG ini deh, gitu ya. Nah, Om Amos, mungkin next ini boleh spill sedikit ke teman-teman, mungkin ada project di musik atau yang Om sedang kerjakan yang mungkin bisa di-spill ke teman-teman, yang boleh di-spill. Oh gitu ya. Kalau saya dan pemain gitar saya si Henry, kan ada channel YouTube Best Indo Musik, kita juga setiap bulan sekali juga selalu rilis. Oke. Terus saya Bobby dan Henry, Bobby Fabian juga One Way ya Om ya.
punya podcast. Nah, kita Wih. bisa kolaborasi nih. Kita bisa Boleh close dong. podcast Iya. nih. Bener ini. Kan Boleh. kolaborasi musik kan ada kan? Iya. Tapi Iya. kolaborasi podcast kan belum ada. Belum ada nih kayaknya. Iya, keren nih. Ini kita bisa jadi pelopor nih guys. Oh, iya nih. Podcast collab. Sedap. Ya, kalian boleh cek aja guys di Bestindo sama podcastnya apa namanya? Podcastnya namanya Worship Asik. Worship Asik. Oke, ini Asik guys. banget. Ah. A6. Kami tunggu ya Om collabnya ya Om. Iya. Jangan lupa subscribe ya guys. Gak kerasa ya El, kita sudah 35 menit loh kita ngobrol Waduh. sama Om. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Wah, Seru banget. pastinya Thank you nggak bosan sih Om. banget, Om Amos. Aku aja nih hari ini mendapatkan banyak tamparan nih. Kalau boleh jujur nih, tajam nih. Ini yang disampaikan sama Om Amos tajam semua nih. Ini Nanti kalau udah close, tolong ditampar bener ya. Lu Ini calonnya nih, aduh. Enggak bercanda ya. ditampar dengan kasih. Kasih. Wah, ditampar dengan kasih Kristus. wah, luar biasa. Firman Tuhan suka gitu sih memang guys. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe juga channel kita, like juga, dan pastinya share ke teman-teman kalian supaya podcast kita hari ini bisa menjadi banyak berkat buat teman-teman di luar sana. Dan Amin. yakin kedepannya kami akan mengundang juga lebih banyak lagi ya, El ya. Yes. Musisi, produser, songwriter, arranger, arsitek. Salah. Aduh, Mas arsitek. Itu podcast sebelah. tuh. Podcast sebelah tuh. Podcast Nah, apa namanya, makanya subscribe aja. Di mana El? Ada di Gospel Stereo. Dengan kelas saya sudah di ujung podcast. Thank you banget Om Amos. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Siapa tahu satu stage lagi ya kan? Asik. Terus siapa tahu kita bisa pulang ke Semarang bareng loh. Oh iya. Kita kulineran di Semarang kayak Kulineran seru. bareng. Oh, harus tuh. Oke gitu dulu, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe karena biasanya kita akan uploadin episode-episode yang seru juga ya. Jangan lupa subscribe, tadi udah subscribe, like, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Benaya. Dan gue Elsha, Kita pamit undur diri. Dan sampai berjumpa di Gospel Stereo. it's all about the lyrics. Lyrics. Dadah.